Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu pembahasan soal matematika prediksi ujian sekolah matematika SMP untuk part yang kedua atau bagian yang kedua. Karena yang kemarin kita sudah membahas 10 soal nomor 1 sampai 10. Hari ini kita akan membahas nomor 11 sampai 20. Nah, kita lihat nomor 11. Situ ada sebuah agen penjual majalah dan koran ingin memiliki pelanggan sebanyak 75 orang. Banyak pelanggan yang ada pada saat ini adalah sebagai berikut. 20 orang berlangganan majalah, 35 orang berlangganan koran, dan 5 orang berlangganan keduanya. Agar keinginan tercapai, banyak pelanggan yang harus ditambah adalah. Kita bahas ya, pembahasan jumlah siswa. Seluruh jumlah siswanya adalah 75 atau NS sama dengan 75. Lalu yang berlangganan majalah atau kita sebut juga dengan NA sama dengan 20. Lalu yang berlangganan koran NB itu sama dengan 35. Selanjutnya yang berlangganan keduanya adalah NA irisan B sama dengan 5. Nah, ini kita menggunakan rumus ini. Rumusnya adalah NS sama dengan NA ditambah NB dikurang NA irisan B ditambah NA gabungan B komplement. Kita langsung masukkan saja. Jumlah siswanya adalah 75, NA nya adalah yang berlangganan majalahnya adalah 20, yang berlangganan koran adalah 35, dikurang yang berlangganan keduanya atau NA irisan B adalah 5, lalu A gabungan B komplement ini adalah yang belum berlangganan atau agar keinginan tercapai pelanggan yang harus ditambah gitu ya, NA gabungan B komplement. Nah, di situ ada 75 sama dengan 50 itu didapat dari 20 ditambah 35 dikurang 5 ya. Sehingga NA gabungan B komplement adalah 75 dikurang 50. Sehingga NA gabungan B komplement adalah 25. Jadi banyak pelanggan yang harus ditambahkan adalah 25. Kita lihat soal selanjutnya, soal nomor 12. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X ditambah 8 kurang dari atau sama dengan 5X dikurang 4 dengan X adalah bilangan bulat adalah. Kita ke pembahasan. Kita tulis dulu soalnya. X plus 8 kurang dari atau sama dengan 5X dikurang 4. Nah, langkah pertama adalah kita tambahkan kedua ruas dengan negatif 5X. Jadi sebelah kiri kita tambahkan dengan negatif 5X, yang sebelah kanan kita tambahkan dengan negatif 5X. Sehingga X negatif 5X ditambah 8 kurang dari atau sama dengan 5X dikurang 5X dikurang 4 ya. Selanjutnya 5X dikurang 5X ditambah 8. Nah, yang ruas kanan 5X dikurang 5X ini menjadi habis sehingga sisanya adalah negatif 4. Nah, selanjutnya adalah kita tambahkan kedua ruas dengan negatif 8. Jadi X min negatif 5X ditambah 8 dikurang 8. Ruas kiri, ruas kanan juga ditambah dengan negatif 8 ya. Negatif 4 dikurang 8. Sehingga X dikurang 5X adalah negatif 4X kurang dari atau sama dengan, lalu negatif 4 dikurang 8 adalah negatif 12. Lalu kita bagi X kurang dari atau sama dengan negatif 12 dibagi 4 sehingga hasilnya adalah X lebih dari atau sama dengan 3, atau jawabannya adalah X sehingga X lebih dari atau sama dengan 3. X adalah bilangan bulat. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 13.
pada suatu kelas terdapat 30 siswa yang membawa mistar, 13 siswa yang membawa busur, dan 10 siswa tidak membawa keduanya. Jumlah siswa kelas tersebut adalah 45 orang. Banyak siswa yang membawa mistar dan busur. Pembahasan. Yang membawa mistar NA adalah 30. Lalu yang membawa busur atau NB sama dengan 13. Lalu yang tidak membawa keduanya ini NA gabungan B komplement sama dengan 10. Lalu jumlah siswa atau NS sama dengan 45. Lalu ini rumusnya NS sama dengan NA ditambah NB dikurang NA irisan B ditambah NA gabungan B komplement. Komplementnya ketinggalan. Sehingga 45 NS nya 30 NA lalu 13 dikurang NA irisan B plus 10. 45 dikurang 53 itu didapat dari 30 ditambah 13 ditambah 10. Hasilnya adalah 53. Sehingga NA irisan B adalah 53 dikurang 45. Sehingga NA irisan B adalah 8 orang. Jadi banyak siswa yang membawa mistar dan busur adalah 8 orang. Kita lihat nomor 14. Seorang pedagang menjual 32 kendaraan yang terdiri dari becak dan sepeda. Jumlah seluruh rodanya 71. Jika harga setiap becak adalah 2 juta dan harga setiap sepeda adalah 1.300.000, uang yang diterima adalah. Pembahasan. Kita ketahui dulu roda becak itu ada 3 ya. Lalu roda sepeda ada 2. Nah, selanjutnya becak kita misalkan dengan B, sepeda kita misalkan dengan S. Nah, di sini ada kalimat bahwa jumlah seluruh rodanya adalah 71. Berarti 3B, roda becak ada 3 atau 3B ditambah 2S, roda sepeda ada 2, jumlahnya adalah 71. Itu kita sebut sebagai persamaan 1. Selanjutnya di sini ada lagi jumlah kendaraannya ada 32 kendaraan. Karena becak tadi B lalu sepeda S, maka B tambah S jumlahnya harus 32. Nah, itu kita sebut sebagai persamaan 2. Nah, sekarang kita ambil persamaan 2. Ambil kita persamaan 2. Persamaan 2 adalah B plus S sama dengan 32. Sehingga B sama dengan 32 dikurang S, atau kita sebut juga sebagai persamaan 3. Selanjutnya kita ambil persamaan 1. Lalu kita substitusikan B sama dengan 32 min S atau dikurang S. 3B plus 2S sama dengan 71, ini persamaan 1 ya. Lalu kita substitusikan B sama dengan 32 dikurang S, ini kita substitusikan. Maksudnya adalah kita ganti nilai B ini, kita ganti dengan 32 dikurang S ya. Lalu ditambah 2S sama dengan 71. Sehingga hasilnya 96 ini didapat dari 32 kali 2. 32 kali 3. Sehingga 96. Lalu 3 kali negatif S adalah negatif 3S ditambah 2S sama dengan 71. Selanjutnya negatif 3S ditambah 2S itu adalah negatif S ya, sama dengan 71 dikurang 96. Sehingga negatif S sama dengan negatif 25. Maka S nya adalah 25. Nah, S ini adalah sepeda. S adalah sepeda. Nah, selanjutnya
Kalau kita sudah tahu jumlah sepedanya ada 25, sekarang kita akan mencari jumlah becak. Kita gunakan persamaan 2 ya. B plus S sama dengan 32. Sehingga B sama dengan 32 dikurang 25 ya. 32 dikurang 25. 25-nya itu didapat dari S-nya ini tadi. Ya. Setelah itu B-nya sama dengan 7 atau becaknya sama 7. Sama dengan 7. Tetapi yang menjadi pertanyaan bukan itu. Yang menjadi pertanyaan adalah kalau tadi kita sudah tahu jumlah sepedanya 25 yang terjual dan becaknya 7, yang menjadi pertanyaan adalah jika harga setiap becak 2 juta dan harga setiap sepeda 1.300.000, uang yang diterima. Nah, uang yang diterima yang ditanya. Nah, uang yang diterima adalah yaitu 7 dikali 2 juta lalu ditambah dengan 25 dikali 1.300.000, sehingga hasilnya adalah 46.500.000. Selanjutnya kita menuju soal yang ke-15. Seorang anak yang tingginya 150 cm mempunyai panjang bayangan 2 meter. Bila panjang bayangan sebuah tiang bendera 3,5 meter, maka tinggi tiang bendera tersebut adalah. Pembahasan. Kita gunakan perbandingan yang bersesuaian, adalah senilai ya. Di sini ada tinggi anak berbanding dengan tinggi bendera, bayangan anak berbanding dengan bayangan bendera, sehingga didapat tinggi anak di sini adalah 150 cm. Ini kita rubah menjadi meter, menjadi 1,5 meter. Lalu tinggi bendera ini yang ditanya. Selanjutnya bayangan anak adalah 2 meter. Setelah itu bayangan tiang bendera 3,5 meter, maka kita tulis 3,5. Nah, langkah selanjutnya adalah kita kalikan silang. 2 kali tinggi bendera 1,5 kali 3,5, sehingga hasilnya adalah tinggi benderanya adalah 1,5 dikali 3,5 dikali 2, sehingga hasilnya adalah 2,625 meter. Kita lihat soal yang ke-16. Panjang hipotenusa dan tinggi suatu segitiga siku-siku berturut-turut adalah 25 dan 24. Keliling segitiga itu. Pembahasan. Nah, kita lihat yang C ini adalah hipotenusa atau isi miringnya adalah 25. Lalu yang selanjutnya adalah tingginya itu adalah A ini adalah 24. Untuk mencari keliling itu nanti kita akan menjumlahkan A, B, dan C. Karena B belum diketahui, maka kita harus mencari B. Kita cari B dengan menggunakan rumus Pythagoras, karena ini segitiga siku-siku. Nah, untuk mencari sisi datar atau B-nya itu sama dengan akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat, sehingga C kuadratnya adalah 25 kuadrat dikurang 24 kuadrat, sehingga B nya adalah 625 dikurang 576, atau B nya adalah akar dari 49, B nya sama dengan 7. Lalu yang ditanya adalah kelilingnya. Kelilingnya berarti 25 ditambah 24 ditambah 7, sehingga hasilnya adalah 56 cm. Selanjutnya kita lihat nomor 17. 2 buah lingkaran panjang jari-jari masing-masing adalah 19 cm dan 10 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah 40 cm, maka jarak kedua pusat lingkarannya adalah. Kita masuk ke pembahasan. Kita lihat di sini ada gambar garis singgung persekutuan luar, ya. AB ini kita
simbolkan dengan D, lalu MP jarak kedua pusat ini kita simbolkan dengan P, lalu MA ini kita simbolkan dengan R besar, lalu BN kita simbolkan dengan R kecil. Sehingga kita sudah mendapatkan rumusnya adalah D sama dengan akar dari P kuadrat dikurang R dikurang R kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 40 kuadrat. Nah, 40 kuadrat ini adalah D, jarak kedua pusat lingkaran. Atau 40 ini adalah garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran. Garis singgung persekutuan luar lingkarannya. Lalu P kuadrat ini yang ditanya, jarak kedua pusat lingkaran. Lalu 19 ini adalah jari-jarinya. Jari-jari yang besar adalah 19, jari-jari kecil adalah 10. Selanjutnya 19 dikurang 10 adalah 9 kuadrat ya. Ini sama depannya. Selanjutnya adalah 40 kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang 81. Sehingga 1600 ditambah 81 sama dengan P kuadrat. P kuadrat adalah 1681. Sehingga P nya adalah akar dari 1681. Sehingga nilai P adalah 41 cm. Maka jarak kedua pusat lingkaran itu P ini M ke N ini adalah 41 cm. Kita tengok soal ke-18 ya. Berdasarkan gambar di bawah ini, besar sudut PQPR adalah pembahasan sudut PRQ, berarti yang ini sudut PRQ ya, sudut PRQ ditambah IRS. Kalau kita lihat ini berpelurus ya, berpelurus, maka berpelurus, jumlah sudut berpelurus adalah 180 derajat. Selanjutnya karena berpelurus maka kita tuliskan sudut PRQ ditambah sudut IRS sama dengan 180. Kita ganti angkanya, 8A plus 2 sama dengan 180. Maka PRQ adalah 180 dikurang 8A ditambah 2. Berarti sudut PRQ ini sudah diketahui, nilainya adalah 180 dikurang 8A ditambah 2. Nah, kita lihat segitiga PRQ ini. Kita fokus kepada segitiga PRQ ya, PRQ. Nah, kita ketahui bahwa jumlah sudut segitiganya adalah 180. Jadi ketiga sudut ini adalah 180 kalau dijumlah. Maka sudut RPQ ditambah PQR ditambah PRQ sama dengan 180. Atau RPQ-nya adalah 2A, lalu PQR-nya adalah 74, lalu PRQ-nya adalah 180 dikurang 8A ditambah 2. Itu jumlahnya 180. Itu jumlah seluruh sudut pada segitiga. Sehingga kita sederhanakan. Ini dulu yang di dalam kurung kita keluarkan kurungnya, 2A plus 74 ditambah 180 dikurang, ini negatif kali positif adalah negatif 8A, negatif kali positif adalah negatif 2 sama dengan 180. Sehingga hasilnya adalah 2A dikurang 8A itu sama dengan negatif 6A. Lalu 74 ditambah 180 dikurang 2 itu adalah 252 sama dengan 180. Hingga negatif 6A adalah 180 dikurang 252, atau A nya sama dengan negatif 72 dibagi negatif 6 sama dengan 12. Itu baru nilai A. Sedangkan yang ditanya adalah sudut QPR. Sudut QPR itu nilainya adalah 2A. 2A berarti 2 kali 12 adalah 24.
24 derajat. Jadi jawabannya adalah B, 24 derajat. Selanjutnya kita menuju soal selanjutnya ya. Sebuah kerucut mempunyai jari-jari 8 cm dan panjang garis pelukisnya adalah 17 cm. Volume kerucut tersebut adalah dengan satuan V ya. Jadi V-nya tidak dijabarkan. Kita langsung ke pembahasan. Di situ ada rumusnya adalah karena yang diketahui adalah S-nya, lalu yang ditanya kita cari dulu T-nya ya. T-nya karena T-nya itu belum diketahui, kita cari T-nya dulu. S-nya adalah 17. Rumusnya adalah S kuadrat tambah T kuadrat ditambah R kuadrat. S-nya adalah 17, T-nya yang ditanya, 8-nya 8. R-nya adalah 8. Sehingga 17 kuadrat itu adalah 289. T kuadrat lalu 8 kuadrat adalah 64. Sehingga 289 dikurang 64 sama dengan T pangkat 2. T pangkat 2 adalah 225. T sama dengan akar 225 sama dengan 15 cm. Maka volume kerucut. Nah, kalau T-nya sudah ketemu, maka kita masuk ke volume kerucut. Sepertiga kali Pi kali R kuadrat kali T. Sehingga sepertiga kali Pi kali R-nya 8 kuadrat kali 15. Sepertiga kali 64 Pi kali 15. Sehingga hasilnya 320 Pi. Jawabannya adalah yang D. Soal terakhir yaitu nomor 20. Aula sebuah sekolah berukuran 15 meter kali 20 meter. Lantai aula tersebut akan dipasang ubin dengan ukuran 40 cm kali 40 cm. Berapa banyak ubin yang diperlukan? Kita masuk ke pembahasan. Luas aula. Luas aula itu adalah panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar, maka 15 kali 20. Sehingga luasnya adalah 300 meter persegi atau 3 juta cm persegi. Selanjutnya luas ubin. Luas ubin itu adalah 40 kali 40. Sehingga luas satu ubin itu adalah 1600 cm persegi. Nah, sekarang kita cari banyak ubin. Banyak ubin itu kita bisa cari dengan cara membagi. Yang dibagi adalah luas aula yang akan dipasang keramik dibagi dengan luas ubin atau 1600 cm persegi. Sehingga 3 juta dibagi 1600. Maka didapatlah 1875 buah. Maka kalau pertanyaannya berapa banyak ubin yang diperlukan, maka banyaknya ubin yang diperlukan adalah 1875 buah. Demikian video pembelajaran ini saya buat, mudah-mudahan dapat membantu siswa dalam belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.